Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW serta seluruh nabi dan seluruh wali Allah Subhanahu wali Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعاملين ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Mohon izin untuk share screen sebentar. Ya, di sini saya beri judul lebih mengenal darah wanita. Persoalan seputar haid, istihadah, dan nifas. Kenapa saya menggunakan kalimat lebih mengenal? Karena pasti semua wanita sudah mengenal apa itu darah wanita. Hampir setiap bulan ya kita mengeluarkan darah dari diri kita. Tapi apakah kita bisa membedakan itu haid, istihadah, atau nifas? Nah, disinilah nanti kita akan bahas. Hukum mempelajari haid, istihadah, dan nifas ini adalah fardu ain bagi setiap perempuan. Kenapa sampai dihukumi fardu ain? Karena jika kita salah dalam menghukumi darah, bisa jadi nanti yang harusnya wajib sholat, kita meninggalkan sholat. Yang harusnya diharamkan sholat, malah nanti kita mengerjakan sholat. Nah, inilah nanti yang bisa berbahaya efeknya. Nah, untuk mengetahui apa itu darah haid, haid adalah ad-dam al-kharij fi halis sihhah min aqsa rahimil mar'ah min ghairi wiladah wala marad fi amadin muayyanin. Darah yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita dalam keadaan sehat dan sesuai kebiasaan, bukan karena melahirkan, bukan karena sakit, dan masanya itu di waktu-waktu tertentu. Artinya kita dapat mengira-ngira, oh tanggal sekian biasanya kita haid, oh tanggal sekian biasanya kita suci, gitu. Nah, kalau nifas adalah ad-dam al-kharij aqibal wiladah ba'da faraghi rahim wa qabla inqida'il 15 yawman min al-wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan, yaitu setelah kosongnya rahim dan belum sampai 15 hari setelah melahirkan. Jadi, ketika seseorang mengeluarkan darah pada waktu kontraksi, biasanya kan suka ada flek begitu ya. Nah, dia masih wajib sholat karena itu bukan darah nifas, gitu. Itu adalah darah fasad. Nah, hukumnya sama dengan orang yang suci, tetap wajib sholat. Nah, kalau merasa kesakitan karena kontraksi, lalu bagaimana?
Nah, kita diringankan sholatnya bisa dengan tiduran, bisa dengan isyarat. Kalau memang sama sekali tidak kuat, maka sholat yang ditinggalkan harus dicatat dan nanti ketika suci, ketika selesai nifas, itu harus diqodho, harus diganti. Gitu. Nah, istihadah itu apa? Istihadah adalah darah yang keluar di dalam waktu-waktu yang bukan biasanya kita keluar darah. Jadi bukan haid, bukan nifas. Nah, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Min marodin wa fasadin. Jadi ada suatu penyakit di dalam rahim. Ini ilustrasinya seperti ini. Haid itu batasannya jelas. Kemudian nifas juga ada batasan-batasannya. Kalau keluar dari batasan itu, berarti darahnya dihukumi istihadah. Gitu. Nah, sekarang kita melangkah ke syarat haid dan nifas. Syarat haid yang pertama, ini dari segi waktu ya. Darahnya keluar minimal 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam. Maksimalnya 15 hari. Umumnya 7 hari. Sedangkan nifas, darah yang minimal keluar itu cukup setetes. Jadi setelah melahirkan, kalau keluar darah setetes, nah itu berarti sudah nifas. Maksimalnya berapa? 60 hari dan umumnya 40 hari. Nah ini hitungan hari ini harus kita pahami betul-betul. Harus di luar kepala. Kalau misalkan keluar darah kurang dari 24 jam. Nah, berarti otomatis kita dihukumi istihadah. Nah, terus kalau misalkan keluar darah lebih dari 15 hari, berarti kita terjangkit istihadah juga. Nah, kemudian syarat kedua, darah yang keluar untuk haid ya, dari perempuan yang berusia 9 tahun berdasarkan kalender Hijriah atau 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. 9 tahunnya ini bukan 9 tahun dari Masehi ya, bukan tahun Masehi. Nah, kalau misalkan ada anak perempuan masih 8 tahun, kemudian keluar darah, nah berarti darahnya itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Kenapa? Karena dari segi usia dia belum memenuhi syarat perempuan yang haid. Gitu. Tapi kalau misalkan dia 8 tahun, tapi 16 hari kemudian dia sudah 9 tahun. Nah, ini boleh dihukumi haid. Karena ada toleransi 9 tahun kurang 16 hari. Gitu. Syarat selanjutnya, untuk haid, tidak ada maksimal usia untuk perempuan dikatakan haid. Meskipun usia menopause mengeluarkan darah sesuai syarat haid, maka dihukum haid. Syarat haid yang utama ini, yang ini ya. Syarat haid yang utama itu maksudnya yang 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Jadi meskipun misalkan usianya sudah 60 tahun, kemudian dia mengeluarkan darah, tapi 1 hari 1 malam terus-menerus mengeluarkan darah, atau bahkan lebih 5 hari, nah, maka ini masih bisa disebut sebagai darah haid. Gitu. Jadi tidak ada usia maksimal untuk orang dikatakan haid. Kemudian darah keluar setelah masa suci 15 hari dari haid sebelumnya. Nah, misalkan seseorang haid dari tanggal 1 sampai tanggal 10, misalkan. Kemudian, selang 15 hari berarti tanggal 25 ya. Selang 15 hari, tanggal 26. Nah, berarti ketika tanggal 26 itu dia keluar darah, dia sudah bisa dikatakan haid. Karena sudah memenuhi masa suci 15 hari dari haid sebelumnya. Nah, jika tidak sampai 1 hari 1 malam atau melebihi 15 hari, maka dihukumi istihadah. Gitu.
Nanti di belakang saya jelaskan lagi cara menghitung istihadah dan haid. Semoga waktunya cukup ya, karena materinya cukup banyak. Dari sini semoga sudah paham ya. Jadi syarat haid ini harus benar-benar dipegang dan harus di luar kepala. Gitu. Kemudian darah kalau nifas tadi sudah ya harinya minimal setetes dan maksimal 60 hari, umumnya 40 hari. Kemudian darah yang keluar setelah kosongnya rahim atau setelah melahirkan, jika rahim belum kosong, jadi harus setelah melahirkan, itu baru bisa disebut nifas. Tapi jika rahim belum kosong, seperti misalkan flek ketika kontraksi, atau darah di antara bayi kembar, kalau bayi kembar itu kan di dalamnya berarti masih ada bayinya, kan? Rahimnya belum kosong. Nah, maka ada dua hukum. Kalau misalkan dia memenuhi syarat haid 1 hari 1 malam, maka dia dihukumi haid. Atau jika bersambung dengan haid sebelumnya, nah itu juga dihukumi haid. Kemudian ketika rahim belum kosong terus mengeluarkan darah, dia bisa juga dihukumi darah fasad jika tidak memenuhi syaratnya haid. Maksudnya kalau misalkan kurang dari 1 hari 1 malam. Biasanya kan kalau flek itu tidak terus-menerus ya. Akan keluar sedikit. Nah, ketika dijumlah semua, ternyata tidak sampai 1 hari 1 malam. Maka dia dihukumi darah fasad. Darah fasad itu hukumnya sama dengan darah istihadah. Kalau misalkan yang keluar darah istihadah, berarti seseorang itu masih dihukumi suci dan masih wajib sholat. Gitu. Nah, darah keluar sebelum 15 hari pasca melahirkan. Berarti misalkan lahirannya tanggal 31 misalkan. Berarti kalau misalkan keluar darahnya itu tanggal 1 sampai tanggal 15 itu masih dibilang nifas. Tapi kalau sudah lebih dari 15, sudah lebih dari tanggal 15, maka dia dianggap haid. Kemudian syarat selanjutnya, darah yang keluar tidak terputus sampai 15 hari. Jika lebih, maka dihukumi haid. Jadi gini kasusnya, misalkan ada seseorang melahirkan di tanggal 1. Dia keluar darah sedikit. Kan minimal nifas itu setetes ya. Nah, nifas ini dia keluar darah sedikit. Berarti sudah nifas. Kemudian darahnya terputus. Darahnya berhenti sampai 15 hari. Ketika tanggal 16, nah dia mengeluarkan darah lagi. Nah, jika lebih, ini kan berarti sudah lebih dari 15 hari ya, maka darah yang keluar itu dihukumi haid. Syarat selanjutnya, keluarnya darah nifas tidak melebihi batas maksimal nifas, yaitu 60 hari. Jika melebihi, maka bisa dihukumi haid jika darahnya terputus setelah 60 hari. Jadi dia keluar darah nifas selama 60 hari. Tapi kemudian berhenti sebentar, nah terus keluar darah lagi. Maka darah yang menyusul ini bisa dibilang haid karena ada terputusnya darah dulu setelah 60 hari. Kemudian bisa juga darah yang melebihi 60 hari itu dihukum istihadah. Jika darah yang terputus, darah yang keluar itu tidak terputus sama sekali. Jadi terus sampai 62 hari misalkan. Nah, maka ini sudah termasuk istihadah. Semoga bisa dipahami ya, ini agak rumit keterangannya. Nah, ini syarat suci antara haid dengan haid selanjutnya itu harus 15 hari atau ini minimalnya 15 hari. Kalau maksimalnya ini tidak ada batasan. Jadi misalkan seseorang keluar darah
dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini haid ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian sebelum 15 hari, misalkan tanggal 20, dia keluar darah lagi. Nah, ini kan berarti belum 15 hari. Jarak antara haid 1 dengan haid yang lainnya. Maka dia dihukumi istihadah sampai masa sucinya itu lengkap 15 hari. Nah, kalau sudah lengkap 15 hari, baru darah setelahnya dihukumi haid lagi. Gitu. Jadi antara haid 1 dengan haid yang lain itu harus ada jarak 15 hari. Kalau kurang berarti harus dilengkapi dulu masa sucinya sampai 15 hari, baru nanti bisa dihitung haid lagi. Tapi kalau misalkan nifas dengan haid atau sebaliknya haid dengan nifas ini tidak ada batas minimal masa suci. Jadi bisa langsung makan nifas terus berhenti sebentar, ternyata keluar darah lagi, nah ini bisa dihukumi haid atau sebaliknya. Nah, sekarang kita tes pemahaman dulu ya. Misalkan ada kasus seorang anak berusia 9 tahun Hijriah pada tanggal 16 Januari. Nah, pada tanggal 1 Januari dia mengeluarkan darah 1 hari 1 malam. Nah, ini hukumnya darah apa? Tadi kan sudah disebutkan bahwa batas minimal usia seseorang bisa disebut haid itu 9 tahun Hijriah. Nah, ini kurang. Berarti kan dia kurang ya. 16 hari itu 9 tahun. Dia keluar darah tanggal 1. Berarti kurang 15 hari. Maka hukumnya haid. Karena kurangnya itu sebentar. Kurangnya 15 hari. Dan darah yang dikeluarkan juga 1 hari 1 malam. Sudah memenuhi syarat haid. Kemudian, kasus kedua. Darah keluar hanya 2 jam setiap hari. Berlangsung selama 12 hari. Jadi, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 12, itu setiap hari dia keluar darah 2 jam, 2 jam, 2 jam, sampai 12 hari. Apakah ini bisa disebut haid? Jawabannya adalah bisa disebut haid. Kenapa? Karena minimal haid itu 24 jam, sehari semalam. Selama kurun waktu masih di dalam 15 hari. Nah, ini kan masih 12 hari. Dia sudah 24 jam. Maka darah yang keluar bisa dihukumi haid. Kemudian, seorang wanita bernama Solihah suci pada tanggal 1 Januari pada saat zuhur. Namun pada tanggal 16 Januari keluar darah lagi pada waktu asar. Nah, ini sudah 15 hari atau belum ini masa sucinya? Kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi tepat tanggal 16 waktu zuhur itu sudah memenuhi minimal masa suci, yaitu 15 hari, 15 malam. Maka bisa dihukumi haid. Kemudian, kasus keempat, seorang ibu melahirkan bayi kembar. Bayi pertama lahir pada jam 10 pagi. Bayi kedua lahir jam 10 lebih 10. Nah, darah yang keluar antara bayi pertama dan bayi kedua, bisakah disebut nifas? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena syarat dari nifas tadi adalah harus kosong rahimnya. Sedangkan kalau bayi kembar itu meskipun sudah keluar, sudah melahirkan satu bayi, tapi kan masih ada bayi lagi, bayi yang kedua. Nah, ini berarti rahimnya belum kosong. Berarti darah yang keluar selama 10 menit itu dihukumi darah fasa. Gitu. Kemudian, selama kontraksi menjelang persalinan, seorang ibu mengeluarkan flek darah selama 5 jam. Bolehkah ibu tersebut meninggalkan sholat?
Kalau meninggalkan sholatnya sebenarnya boleh saja karena keadaan misalkan kontraksi begitu ya. Tapi dia tidak diperbolehkan, tidak mendapat kewajiban sholatnya itu masih ada. Jadi kewajiban sholatnya itu tidak hilang, masih wajib sholat. Hanya saja karena keadaan dia bisa mengkodoknya nanti kalau sudah selesai nifas. Tapi kalau masih kuat, dia masih wajib sholat. Gitu. Nah, ini pembahasan lengkapnya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, sekarang cara menghitung berapa jam kita keluar darah. Nah, kalau kita kan tidak bisa ya mengecek setiap saat darah ini keluarnya berapa jam ya. Gitu. Kan kita nggak bisa lihat proses darah keluar itu kan kita tidak bisa lihat. Maka untuk mempermudah, nah ini caranya. Yang pertama berdasarkan jam. Berdasarkan jam, misalkan jam 7 dicek, masih keluar darah. Lewat pembalut ya misalkan. Masih keluar darah. Kemudian jam 10 lagi dicek, nah ini masih keluar darah. Berarti kita sudah mengeluarkan darah selama 3 jam. 8, 9, 10. Nah, gitu. Kemudian dicek lagi jam 12 siang. Ternyata darahnya sudah tidak keluar. Berarti darah sudah berhenti selama 2 jam. Jam 11, jam 12. Hitung-hitungnya ya. Kemudian berdasarkan hari, tanggal 1 Januari jam 7, kita keluar darah. Kemudian tanggal 10 Januari jam 8, darahnya berhenti. Berarti hitungnya mulai tanggal 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah tanggal 10 ya. 9, 10. Berarti 9 hari. Karena jam 7, berarti ketika jam 8 itu sudah lebih 1 jam. Berarti darahnya keluar 9 hari, 1 jam. Nah, ini ada tabel. Cara menghitungnya itu, misalkan keluar darah tanggal 1. Jadi tanggal 1-nya bukan dihitung, tapi ngitungnya mulai tanggal 2. 2, 3, 4, gitu seterusnya. Kemudian, bagaimana mengetahui berhentinya darah? Nah, caranya yaitu dengan mengusapkan kapas pada bagian dalam misfi. Paham ya, misfi apa ya? Jadi misalkan kalau kita cebok itu kan cuma bagian luarnya saja yang dibersihkan. Nah, tapi kalau mengecek keluarnya darah, itu kita gunakan kapas. Bisa dibasahi dulu biar tidak terlalu perih gitu ya. Dibasahi dulu, kemudian dimasukkan agak ke dalam. Dimasukkan agak ke dalam sampai masuk lubangnya itu sedikit. Nah, kalau misalkan masih ada merah-merah, berarti kita belum suci. Gitu. Nah, hukum mengecek keluar dan berhentinya darah adalah wajib. Jadi misalkan di hari-hari kita biasanya haid, misalkan setiap tanggal 1. Kemudian kita kerasa seperti ada cairan yang keluar. Nah, itu wajib dicek. Kenapa? Karena takutnya kita sudah keluar darah, tapi kita tetap sholat. Nah, itu berarti kita kan melakukan suatu keharaman untuk orang haid. Maka kalau misalkan di waktu-waktu kita biasa haid, kemudian terasa ada keluar, sesuatu yang keluar, itu wajib dicek. Begitu juga ketika berhentinya darah. Misalkan sepertinya darah yang keluar ini sudah sedikit. Nah, itu wajib dicek. Kenapa? Menghindari ketika kita wajib sholat dan kita belum suci, kita belum mandi besar. Nah, ketika memasukkan kapas itu ada beberapa kemungkinan. Kalau misalkan kapas tersebut itu bersih, kering, atau tidak keluar bercak, maka dihukumi darahnya berhenti atau suci, sudah bisa mandi wajib.
Nah, kalau misalkan keluar cairan atau lendir, tapi warnanya bening dan putih, maka ini juga dihukumi darahnya sudah berhenti, sudah bisa mandi. Nah, kalau misalkan ada bercak, biasanya kalau belum suci itu kayak warnanya coklat sedikit gitu, atau pink sedikit gitu ya, maka ini berarti darahnya belum berhenti. Ditunggu lagi. Nah, jika darah sudah berhenti, maka harus segera mandi besar. Kalau misalkan berhentinya tengah malam, bagaimana? Kita kan tidak terbiasa mandi tengah malam, maka boleh ditunggu sampai waktu subuh. Tetapi, nah, berarti kan tengah malam itu sudah terhitung suci, tapi masih ada waktu sholat isya kan? Berarti nanti setelah suci kita wajib mengqadha sholat isya. Nah, kalau sucinya pas sholat isya, sedangkan sholat isya itu bisa dijamak dengan maghrib, berarti kita wajib mengqadhanya tidak hanya sholat isya, tapi juga sholat maghrib. Nah, ini yang sering salah ya. Saya beri tanda silang merah. Jangan menghukumi darah berhenti hanya dengan melihat pembalut atau celana dalam yang bersih. Karena kadang-kadang masih ada sisa darah di dalamnya, maka harus dicolek dulu pakai kapas untuk tahu. Kemudian, masa suci dan kewajiban sholat itu terhitung sejak berhentinya darah, bukan sejak mandi besar. Nah, jadi kalau misalkan darahnya berhenti, seperti tadi ya, berhentinya tengah malam, tapi mandinya itu subuh. Dihitung wajib sholatnya itu mulai isya. Nah, bahkan harus mengqadha maghribnya juga. Padahal mandinya itu subuh. Jadi, terhitung wajib sholat itu sejak berhentinya darah, bukan sejak kita mandi besar. Saya tuh pernah ya ngajar TPA gitu. Anak-anaknya ini masih remaja. Nah, ketika saya tanya, sholat enggak gitu? Katanya, enggak, masih head. Terus kata temannya gini, kan kamu udah berhenti darahnya, cuma dia nggak mau mandi-mandi, Kak. Nah, ini kesalahan. Jadi, kalau darahnya berhenti, itu berarti sudah wajib sholat, harus segera mandi. Maka, kalau misalkan mengundur-mundur mandi besar, itu sama saja dengan kita menumpuk kewajiban mengqadha sholat. Nah, ini yang qadha sholat itu kalau menurut saya ya berat daripada sholat pas waktu sholatnya itu. Kalau misalkan pas sholatnya ada, itu lebih ringan. Tapi kalau sudah qadha, yang diqadha itu banyak sholatnya, nah ini berat. Bisa-bisa nanti lupa sholat yang wajib diqadha itu apa. Maka kalau darah berhenti, segera mandi besar. Ini tadi keterangannya bawahnya ini tentang sholat yang bisa dijamak, maka qadhanya itu harus sepaket. Jadi misalkan sucinya waktu isya, berarti qadhanya isya dan maghrib. Sucinya waktu asar, berarti yang diqadha asar dan zuhur, begitu. Kemudian haid itu mani'us sholat. Maksudnya kalau kita haid berarti kita tidak sah sholatnya, gitu kan. Nah, haid itu tidak dapat menggugurkan kewajiban sholat yang belum dikerjakan sebelum keluar darah. Jadi misalkan gini, si A keluar darah 20 menit setelah masuk waktu zuhur. Jadi sudah azan, dia misalkan masih di kampus atau masih sibuk apa sampai 20 menit. Nah, kemudian pas ke kamar mandi mau sholat, ternyata dia keluar darah. Nah, berarti dia kan sudah wajib sholat zuhur, hanya saja dia belum melaksanakan. Apakah dengan haid tersebut kemudian dia tidak wajib melaksanakan sholat zuhur yang belum dikerjakan tadi? Jawabannya tidak. Jadi nanti kalau sudah suci,
dia wajib mengqadha sholat zuhur yang belum dia kerjakan tadi. Gitu. Ini kalau bisa, sholat yang harus diqadha seperti ini itu dicatat, biar tidak lupa pas nanti suci. Saya punya teman, biasanya tuh dia menandai haidnya itu di awal bulan. Nah, maka ketika awal bulan datang itu dia selalu buru-buru mengerjakan sholat, lebih buru-buru daripada biasanya. Dia biasanya masih santai gitu ya. Nah, ini dia langsung begitu azan langsung mengerjakan sholat. Kenapa? Demi tidak mendapat tanggungan qadha sholat nanti pas suci. Gitu. Selanjutnya, hal-hal yang diharamkan sebab haid dan nifas. Pertama, sholat baik wajib maupun sunnah. Terus bagaimana? Sholat yang ditinggalkan wajib diqadha tidak? Tidak wajib diqadha. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan wajib diqadha, bayangkan saja sehari itu 5 kali waktu sholat. Kalau misalkan haidnya itu 10 hari, 15 hari, kan banyak banget sholat yang harus diqadha. Makanya dianggap sebagai masyaqqah, dianggap sebagai beban berat. Jadinya tidak diwajibkan untuk diqadha. Apalagi ibu-ibu yang nifas 60 hari, 40 hari. Gimana itu qadhanya? Kemudian yang kedua, sujud syukur dan sujud tilawah. Sebenarnya sujud ini hukumnya sunnah. Hanya saja untuk melakukannya itu harus dalam keadaan suci. Sebagaimana sholat, maka haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk melaksanakan sujud syukur dan sujud tilawah. Kemudian puasa, baik wajib maupun sunnah. Jadi kalau haid dan nifas, kita tidak bisa melaksanakan puasa. Misalkan di bulan Ramadan keluar haid 5 hari. Ya sudah, berarti kita tidak puasa selama 5 hari. Nah, dalam waktu 5 hari ini nanti wajib diqadha, berbeda dengan sholat. Karena puasa itu hanya 30, yang wajib ya, hanya 30 hari dalam setahun. Dianggap ringan untuk diqadha. Bandingannya 30 hari, misalkan haidnya maksimal 15 hari, terus nanti waktu mengqadhanya itu ada 11 bulan. Nah, ini kan berarti masih ada waktu. Nah, maka dianggap tidak masyaqqah, sehingga wajib diqadha. Kemudian selanjutnya tawaf, baik wajib maupun sunnah. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, ini keharaman ini berlaku jika diniati membaca. Jika diniati membaca Al-Quran. Jika diniati zikir, doa, atau dimutlakan, atau dibaca dalam hati, maka diperbolehkan. Jadi misalkan Bismillah itu kan ayat Al-Quran ya. Tapi kita sudah terbiasa mengucapkan Bismillah sebagai zikir. Misalkan mau makan, mau bepergian. Nah, karena niatnya zikir, maka diperbolehkan. Meskipun dalam keadaan haid ataupun nifas. Selanjutnya, menyentuh dan membawa Al-Quran. Nah, jadi setiap sesuatu yang bertuliskan ayat Al-Quran itu tidak boleh dibawa oleh orang yang haid dan nifas. Kecuali kalau misalkan itu kitab tafsir atau terjemahan yang terjemahan atau tafsirnya itu lebih banyak, presentasinya itu lebih banyak daripada tulisan Al-Quran, maka itu boleh dibawa. Atau boleh juga misalkan buku-buku TPA, biasanya kan ada potongan ayat Al-Quran. Nah, itu boleh dibawa karena untuk niat mengajarkan. Itu boleh. Kemudian yang ketujuh, larangannya adalah lewat dan berdiam diri di masjid. Nah, kalau berdiam diri di masjid itu baik dia takut mengotori atau tidak, itu tidak boleh. Tapi kalau lewat, dia masih boleh asalkan tidak khawatir mengotori atau tembus di masjid tersebut. Yang kedelapan, larangannya adalah talak. Kenapa? Karena talak pada orang haid itu diharamkan. Dikhawatirkan akan memperpanjang iddah seorang istri yang ditalak. Gitu. Kemudian yang ke-9, larangannya adalah
haram bersetubuh atau bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Jadi kalau bersetubuh itu pasti haram ya. Kalau bersentuhan antara kulit itu kalau misalkan ada pembatasnya itu masih boleh. Tapi kalau tidak ada pembatasnya, nah nanti dikhawatirkan akan mengarah ke jima. Jadi tidak boleh juga. Nah ini yang catatan paling bawah, tidak diharamkan memotong kuku ataupun rambut. Jadi selama ini, apalagi kalau di pesantren gitu ya, itu ada anggapan bahwa kalau orang haid itu tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut. Bahkan ada yang tidak memperbolehkan keramas karena takut rambutnya rontok. Nah, ternyata memotong kuku dan memotong rambut saat haid itu tidak diharamkan, hanya dimakruhkan. Jadi sebenarnya disunahkan untuk tidak memotong, gitu. Nah, kalau misalkan sudah dipotong kukunya, rambutnya, biasanya kan atau rambutnya rontok, itu kan ada yang disimpan ya rambutnya. Kemudian terus nanti pas suci itu ikut disucikan. Nah, ternyata tidak wajib disucikan bagian tubuh yang sudah terpotong itu atau sudah terlepas dari tubuh kita itu tidak wajib disucikan. Yang wajib disucikan hanya bagian tubuh yang masih menempel. Gitu. Jadi misalkan tangannya, tapi nanti kan pasti kita basuh semua pas mandi itu. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan rambut dan kuku yang sudah terlepas itu masih dianggap aurat. Disunahkan untuk dikuburkan kalau misalkan kalau misalkan terlepas itu disunahkan untuk dikuburkan. Kalau dilihat mahram, nah ini termasuk aurat gitu. Sudah jelas ya? Jadi kalau misalkan memotong kuku dan memotong rambut itu termasuk mitos. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang lumayan rumit nih, istihadah atau istilah medisnya itu pendarahan uterus abnormal. Yaitu ketika darah yang keluar tidak memenuhi syarat haid dan nifas. Biasanya sifat darah istihadah itu lebih lemah daripada darah haid. Misalkan kalau darah haid itu warnanya hitam atau merah pekat gitu ya, merah kehitaman. Nah, kalau darah istihadah itu lebih cerah, berwarna merah seperti darah luka. Kemudian cenderung tidak berbau. Nah, kalau kita teliti sebenarnya baunya darah haid itu khas. Nah, kalau darah istihadah itu cenderung tidak berbau atau baunya ringan gitu. Nah, dalam penelitian medis, istihadah hampir dialami setiap perempuan minimal sekali seumur hidup. Jadi hampir semua perempuan itu akan mengalami istihadah. Bisa terjadi kapan saja, terutama jika kadar hormon tidak seimbang. Nah, ini beberapa penyebabnya. Ada kehamilan, ada penyakit, infeksi serviks, dan lain-lain. Kemudian ketidakseimbangan hormon, nah ini yang paling sering ditemui. Pemakaian pil KB, penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, stres, peningkatan atau penurunan berat badan drastis. Nah, jadi kalau misalkan pemakaian KB, itu kan yang digunakan itu hormon ya, hormon. Nah, maka nanti di tubuh kita itu nanti akan ada ketidakseimbangan hormon. Ini yang akan memicu terjadinya istihadah. Inilah kenapa orang yang sudah menikah atau setelah melahirkan itu cenderung lebih sering istihadah daripada perempuan yang belum menikah. Gitu. Kalau alat kontrasepsi dalam rahim ini meskipun tidak hormonal, tapi rahim kita itu berusaha menolak sesuatu yang dianggap asing, maka nanti dia bisa mengeluarkan darah itu. Jadi bisa beresiko istihadah. Gitu. Nah, hukum mustahadah itu sama dengan hukum orang yang suci. Jadi meskipun mengeluarkan darah, dia tetap wajib sholat, wajib puasa Ramadan, boleh tawaf, boleh mengaji, bahkan boleh jima. Nah,
Pokoknya semua keharaman yang berlaku bagi orang haid dan nifas itu tidak berlaku bagi orang yang istihadah. Ini cara wudhu dan cara sholatnya mustahadah. Mustahadah itu orang yang istihadah ya. Jadi pertama, karena dia mengeluarkan darah, maka dia harus membersihkan nisfinya dari darah. Dibersihkan, cebok, dibersihkan, kemudian setelah bersih, segera disumpal dengan kapas. Nah, penyumpalan dengan kapas ini berlaku kalau dia tidak puasa. Ya. Kenapa? Karena kalau puasa, dia disumpal kapas, lubangnya itu, maka nanti akan membatalkan puasa. Jadi kalau puasa terus istihadah itu cukup ditutup dengan pembalut dan celana dalam yang kalau bisa yang agak ketat. Jadi biar tidak kemana-mana darahnya. Kemudian setelah disumpal, kita ganti dengan pembalut yang bersih. Tujuannya agar kita tidak membawa najis ketika sholat. Segera berwudu, tapi dengan niat khusus. Jadi niatnya, nawaitul wudu'a listibahati sholat lillahi ta'ala. Kenapa listibahati sholat? Bukan raf'il hadas. Karena hadas dalam diri kita itu tidak bisa dihilangkan. Jadi kita meminta untuk diperbolehkan sholat meskipun ada hadas. Kemudian setelah wudhu, segera mungkin sholat. Nah, wudhunya mustahadah itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Jadi misalkan kalau wudhu kemudian dipakai untuk sholat duhur, berarti sholat asarnya nanti harus wudhu lagi meskipun belum kentut. Karena hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Tapi bisa berlaku untuk lebih dari satu sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh dipakai beberapa kali. Tapi kalau sholat fardu hanya satu kali. Nah, kemudian jika setelah dibersihkan darahnya itu keluar lagi, maka itu dimaafkan. Asalkan tidak sampai melebar keluar atau terkena pakaian. Gitu. Selama masih di dalam pembalut, maka itu diperbolehkan sholat. Karena kita sudah berusaha menjaga. Tapi kalau misalkan darahnya itu sudah terlalu banyak keluar, ya bagaimana? Yang penting kita sudah usaha. Nah ini mustahadah yang sedang puasa tidak boleh disumpal. Cukup dengan menutup nisfi dengan pembalut dan mengganti celana dalam yang agak ketat untuk mencegah darahnya kemana-mana. Nah, sifat darah dan kekuatannya. Ini kenapa kita perlu mempelajari sifat darah dan kekuatannya, karena kuat lemahnya darah ini bisa digunakan untuk menentukan haid dan istihadah. Tapi kuat lemahnya darah hanya digunakan ketika darah yang keluar melebihi 15 hari, 15 malam. Jadi kalau misalkan masih 14 hari, berarti semuanya masih dihukumi haid. Tidak perlu kita merinci mana yang kuat, mana yang lemah darahnya. Jadi semuanya masih dihukumi haid. Nah, kemudian yang kedua, menentukan haid dan istihadah berdasarkan kuat dan lemahnya darah itu banyak syarat dan ketentuannya. Jadi tidak bisa asal menghukumi darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah, tidak bisa begitu. Ada ketentuan-ketentuannya. Maka menghukumi haid dengan hitungan adat, dengan hitungan riwayat haid kita sebelumnya itu lebih mudah daripada dengan melalui sifat darah. Kemudian yang ketiga, penentuan haid dan istihadah lebih mudah menggunakan adat yang sudah dimiliki. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Ini contoh warna darah. Nah, itu yang biasa kita lihat ya. Hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Nah, ini yang keruh ini kurang jelas gambarnya. Nanti bisa dirujuk langsung di Instagram yang sudah saya cantumkan itu ya. Kemudian ada juga sifat darah berdasarkan teksturnya, kental dan cair. Nah, ada juga baunya, berbau dan tidak berbau. Nah, ini saya cantumkan sifat darah dan skor kekuatan darah. Misalkan darah hitam itu skornya 5, berarti sangat kuat. Nanti kalau merah itu skornya 4, bawahnya kekuatan darah yang hitam. Gitu. Ini contoh menghitungnya. Hitam ditambah kental, ditambah. Tapi ini syarat
syarat-syarat yang seperti ini untuk menghukumi haid berdasarkan warna itu susah. Jadi sepertinya lebih mudah menghitung berdasarkan adat haidnya sebelumnya. Nah, ini macam-macam mustahadah, macam-macam orang yang haid. Yang pertama, mubtadi'ah, orang yang baru pertama kali haid. Dibagi dua, mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Kalau mumayyizah, atau dia bisa membedakan darahnya, itu berarti darah yang kuat dihukumi haid, darah yang lemah dihukumi istihadah. Ada beberapa syarat lain yang tidak saya cantumkan di sini. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang mumayyizah dalam mustahadah. Kemudian yang ghairu mumayyizah. Nah, ini yang dihitung berdasarkan kebiasaan haidnya. Nah, tapi karena dia itu baru pertama kali haid, berarti kan tidak ada riwayat haid sebelumnya. Maka dihukumi 1 hari 1 malam haid, dan sisanya, misalkan 1 bulan berarti sisanya 29 hari, itu dianggap istihadah selama dia keluar darah. Kemudian yang kedua, mu'tadah, yaitu orang yang sudah terbiasa haid, sudah memiliki kebiasaan haid. Ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Nah, yang mumayyizah darahnya yang kuat dihukumi haid, yang lemah dihukumi istihadah, sama dengan yang mubtadi'ah di atas. Kemudian, yang ghairu mumayyizah ini pembagiannya ada 4. Jadi ada kalanya dia itu ingat adat haidnya, baik waktu mulai dan berapa lamanya, maka ini dihukumi sesuai adatnya. Misalkan, biasanya dia haid 10 hari, suci 20 hari. Maka ketika dia keluar darah sampai 18 hari, berarti 18 hari itu yang 10 harinya itu suci, yang 8 harinya itu istihadah. Jadi menghukum istihadah itu bukan berdasarkan maksimal haid. Kalau lebih dari 15 hari. Jadi gini, kalau kita keluar darah 15 hari pas, maka semuanya masih dihukumi haid. Tapi kalau kita keluar 15 hari lebih, 16 hari, 17 hari, 20 hari, maka kita kembalikan ke adat haid kita sebelumnya. Kalau kebiasaan kita haid itu 10 hari, berarti yang haid dari 20 hari tadi misalkan, itu 10 hari haid, 10 harinya istihadah. Gitu. Kemudian, jika dia lupa adat haidnya, jadi dia tidak punya, tidak ingat sekali, misalkan orang yang koma atau dia gila gitu ya, sehingga dia tidak ingat riwayatnya sama sekali, riwayat haidnya sama sekali, maka ada 3 pendapat. Yang pertama, dianggap haid hanya dalam soal jima, baca Al-Quran, dan masuk masjid. Tapi dia dianggap suci dalam hal wajib sholat, puasa, tolak, iktikaf, tolak, dan mandi. Nah, dan dia diharuskan mandi di setiap akan sholat. Tapi jika dia ingat waktu berhentinya, biasanya sepertinya kemarin itu saya berhentinya waktu asar, maka mandinya hanya pada waktu asar tersebut saja. Ada pendapat yang kedua, orang seperti ini, yang mutahayyir, yang bingung, nggak ingat sama sekali adat haidnya, itu haidnya hanya dihukumi 1 hari saja. Sisanya dianggap istihadah. Kemudian pendapat yang ketiga, dihukumi haidnya 6-7 hari. Dikembalikan pada umumnya orang haid di setiap awal bulan. Nanti kalau sisanya berarti itu dihukumi istihadah. Begitu. Nah, sekarang ghairu mumayyizah yang ingat adat haidnya saja, waktunya saja, atau ingat adat haid berapa lamanya saja. Jadi ingat kapan mulainya, tapi tidak ingat berapa lamanya. Atau sebaliknya, ingat berapa lamanya, tapi dia lupa. Ini saya haidnya kemarin itu hari apa. Maka, pada waktu yang dia yakini haid, maka haid. Pada waktu dia diyakini suci, dia yakin itu waktu sucinya, maka suci. Tapi kalau dia ragu-ragu, maka dihukumi sama dengan hukum mutahayyir. Hukum yang ada 3 pendapat itu. Sekarang adat itu apa? Adat itu adalah kebiasaan haid sebelum kita terkena istihadah. Nah, adat ini ada 4.
4 macam, yaitu adat yang dia tidak berubah sama sekali haidnya. Jadi misalkan selama 5 bulan itu dia haid selalu 7 hari, 7 hari, 7 hari. Nah, maka adat haidnya 7 hari. Nah, kalau misalkan berubah-ubah, misalkan 5 hari, 6 hari, bulan pertama 6 hari, bulan kedua itu 7 hari. Nah, ini dihukumi yang diambil adatnya itu adalah adat di bulan terakhir sebelum istihadah, yaitu yang 7 hari. Kemudian jika berubah-ubah dengan pola yang sama, 6, 7, 8, 6, 7, 8, maka adat haidnya juga begitu, 6, bulan depannya 7, bulan depannya 8. Gitu. Nah, kalau misalkan berubah-ubah dan polanya tidak sama, maka yang diambil adalah haid di bulan terakhir sebelum dia terkena istihadah. Untuk mengetahui adat haid itu, kita harus mencatat. Nah, ini penting. Mencatat haid kita di setiap bulan. Jangan sampai tidak dicatat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa. Nah, kalau misalkan keluar darahnya melebihi 15 hari, nanti kita ngitungnya bagaimana? Jadi harus ada catatannya. Terus cara menghitung istihadah dengan adat haid lebih mudah daripada dengan warna darah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Karena banyak ketentuan-ketentuan yang sedikit rumit. Gitu. Nah ini cara menghitung haid dan istihadah. Nah, berdasarkan adat haid. Nah, jika mengeluarkan darah kurang dari 15 hari, maka semuanya dianggap haid tanpa perlu dihitung istihadahnya karena belum melebihi batas maksimal haid. Nah, jika keluar darahnya lebih dari 15 hari, maka perlu dihitung istihadahnya. Gimana kita ngitungnya? Harus ada 4 data. Yang pertama, lama keluar darah atau biasa disingkat dengan KD. Yang kedua, lama berhentinya darah atau bisa disingkat B. Kemudian adat haidnya berapa, disingkat AH. Dan adat sucinya berapa, disingkat AS. Nah, ini kalau paling gampang itu AH dan AS itu diambil dari haid bulan terakhir sebelum istihadah. Misalkan A keluar darah 20 hari, berhenti 15 hari. Dia biasanya haid 10 hari dan suci 15 hari. Maka KD 20 hari, B 15 hari, AH-nya 10 hari, AS-nya 15 hari. Maka haidnya 10 hari berdasarkan adat bulan sebelumnya. Kemudian istihadahnya 10 hari. Ya, jadi 20 hari keluar darah itu yang 10 haid, yang 10 istihadah. Kemudian sucinya 15 hari. Bukan 15 hari haid, 5 hari istihadah. Kenapa? Karena kalau istihadah itu kita kembalikan ke adatnya, bukan ke maksimal haid. Gitu. Nah, jangan lupa mengkodok sholat yang telah ditinggalkan ketika mengira masih haid, padahal itu istihadah. Jadi selama 20 hari tadi keluar darah, itu kan kita kan belum tahu kalau ternyata haidnya cuma 10 hari. Dikira itu masih dalam 15 hari. Nah, kita menunggu itu kan ada sekitar 5 hari ya mungkin kita nggak sholat. Nah itu harus dikodok. Kemudian catatannya wajib memiliki catatan atau kalender haid jika wajib memiliki catatan atau kalender haid. Kita catat setiap bulannya siklusnya seperti apa, haidnya berapa hari, sucinya berapa hari, keluar darahnya berapa hari. Nah jika tidak telaten menulis di buku, maka bisa menulis di aplikasi kalender haid yang banyak tersedia. Jadi di Play Store itu banyak sekali kan kalender haid. Kalau saya ini biasa pakai yang ini, aplikasi Flow. Ini cukup membantu karena di sana juga ada kuat lemahnya darah, terus gejalanya, terus kita bisa menambahkan catatan, misalkan catatannya meninggalkan sholat duhur, misalkan. Jadi nanti bisa
lihat lagi catatannya. Kemudian jangan lupa mencatat kodok sholat dan puasa yang wajib dilaksanakan saat sudah suci nanti. Nah, jika mengalami kesulitan menghitung, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada yang lebih paham. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban sholat karena kita mengira haid, padahal itu istihadah. Kemudian, ini saya rekomendasikan salah satu akun yang saya tahu. Akun ini bersedia membantu untuk menghitung berapa haid, berapa istihadahnya seseorang, asalkan datanya lengkap. Jadi ada KD, ada B, ada AH, ada AS. Kalau kita memberikan datanya kepada akun ini, meminta bantuan akun ini, nah ini bisa dibantu untuk menentukan mana haid dan mana istihadah, begitu. Apa ada pertanyaan dari sini? Sebentar. Silakan jika ada pertanyaan. Jadi kunci kita bisa menentukan haid dan nifas itu adalah dengan catatan. Itu kunci. Kalau kita sudah tidak memiliki catatan, nanti kita bingung. Kalau kita bingung, nanti hukumnya seperti mustahadah yang tidak ingat kapan mulainya dan kapan lamanya. Kalau dihukumi yang seperti itu, mutahayyirah itu bisa kita sendirinya yang berat nanti. Harus mandi setiap akan sholat, kemudian tetap harus wajib sholat setiap saat. Nah, untuk menghindari itu, kita harus punya catatan. Ini saya tekankan, kita harus punya catatan. Itu ya. Zaman sekarang kan sudah dipermudah. Ada aplikasi, ada akun Instagram yang bisa membantu. Itu harus dimanfaatkan. Kemana-mana kan kita bawa HP ya. Nah, itu ditulis saja di HP itu, baik di catatan, di memo, atau di aplikasi. Nah, sehingga kita tidak sampai lupa. Kita keluar darahnya kapan, berhentinya kapan, sucinya berapa hari, gitu. Ada pertanyaan? Ibu Ustazah, saya bisa nanya? Ya, Ibu, silahkan. Aku sudah nggak haid lagi. Tapi ya. Punya anak, punya cucu ya. Yeah. Saya ingin tanya, bagaimana menghitung bayi yang akan lahir? Misalnya dia hamil, terus itu ada hubungannya nggak? Jadi haid yang terakhir itu kapan gitu ya? Saya itu aneh gitu. Saya itu 16 tahun baru haid dan haidku itu hanya 2 hari. Jadi aku lama banget gak haid. Jadi aku sholatku banyak. Jadi, tapi ya begitu. Tapi anakku 3 lahir normal semua, jadi nggak masalah. Nah, terus Tapi bagaimana ngitung ini? Bayinya lahirnya kapan kalau ini panjang begini ini? Oh. Ini memprediksi HPL begitu Bu, hari prediksi lahir. Begitu. Betul ya Bu? Iya. Oh, nah kalau sepengalaman saya, anak saya baru 1 Bu, jadi lebih pengalaman Ibu ya sebenarnya. Jadi misalkan menghitung kapan kira-kira bayi ini lahir, itu biasanya kan 40 minggu ya Bu ya. Nah, itu dihitung dari hari pertama terakhir haid. Atau bisa disingkat HPHT. Hari pertama. Ya. Jadi, misalkan ya Bu, bulan Februari itu saya telat haid, misalkan. Nah, ini berarti kan, sepertinya saya ini hamil. Nah, pas ke bidan itu ditanya,
kapan hari pertama Ya, haid terakhir? Nah, terakhir. saya haid terakhir itu misalkan tanggal Jawabnya lupa. misalkan Januari tanggal 1 sampai tanggal 10. Saya haid 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari. Nah, berarti ngitungnya itu mulai tanggal 1 Ya, dari Januari. Hari pertama haid sebelum saya hamil. Gitu. terakhir. Bisa dipahami, Bu? Ya, ya. Ya, saya setengah ingat ini karena udah lama banget. Jadi kan kadang-kadang nanya juga kan mantu-mantuku, anakku laki semua, jadi mantu gitu. Atau mungkin apa namanya? Jadi yang terakhir dan 40 minggu ya Bu ya. Tapi sekarang kalau sudah 40 minggu minta ke dokternya, keluarin dong bayiku. Kalau 40 minggu itu nanti biasanya dokter akan menyarankan untuk tindakan entah itu induksi atau sesar ya Bu ya. Selagi misalkan kalau tidak ada yang bayinya membahayakan, ketuban masih cukup, betul. kemudian tidak ada anaknya juga tidak keracunan ketuban, mungkin masih bisa ditunggu. Tapi kalau anaknya sudah keracunan ketuban, biasanya akan disuruh untuk sesar gitu. Ini yang lebih paham ini sebetulnya spesialis kandungan ya. Saya hanya menjawab sepengalaman saya saja. Gitu. Makasih banyak. Tapi saya belajar banyak nih. Aku nggak pernah mikir mulai haid itu. Cuma 2 hari aku kalau haid itu. Ya Bu. Jadi, Alhamdulillah kalau gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, monggo. Nah, ini. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana dengan anjuran berwudu sebelum tidur untuk wanita yang sedang haid? Nah, untuk wudu, itu kan ada orang yang memang sudah terbiasa wudu ya. Terbiasa wudu, kalau batal wudunya, dia harus wudu lagi. Kalau tidak begitu, nggak enak rasanya. Nah, kalau seperti itu, orang yang haid itu boleh berwudu, tapi tidak berniat untuk menghilangkan hadas. Bisa dipahami? Jadi wudunya itu ya hanya wudu saja, gerakannya saja, tapi tidak diniatkan untuk menghilangkan hadas. Karena orang yang haid itu tidak bisa menghilangkan hadas. Dirinya itu sedang hadas. Tidak bisa dihilangkan hadasnya. Jadi wudunya itu hanya sebagai apa istilahnya, formalitas begitu. Jadi tidak bertujuan untuk menghilangkan hadas. Ada pertanyaan lagi? Sekarang sudah pukul 16.37. Mau diteruskan apa sudah ini? Kalau misalkan masih bingung, nanti bisa ini ya, menghubungi Instagram saya atau bisa merujuk langsung ke kitab tentang haid atau di akun-akun yang khusus membahas tentang haid. Sekarang sudah banyak sekali yang akunnya itu menurut saya keterangannya itu cukup berbobot. Jadi meskipun di media sosial tapi keterangannya tidak kalah dengan kalau kita ngaji haid langsung. Gitu. Oh ya. Instagram saya sudah di-tag sama Cari Ustadz tadi di story-nya. Bisa dilihat ya nanti ya. Di akunnya Cari Ustadz. Nama saya Windy Nurul Kolbia gitu, Instagramnya. Sudah cukup? Karena waktunya terbatas, saya cukupkan sampai di sini. Kita lihat penutup saya. Nah,
Tidak ada yang bisa menjamin kita terbebas dari istihadah. Tidak ada yang tahu kapan istihadah akan datang. Maka catatan haidlah salah satu penolong utama. Jangan sampai kita tinggalkan kewajiban karena mengira haid, dan jangan sampai kita lakukan keharaman karena mengira suci. Nah, Allahul muwaffiq, Allahu a'lam. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa barik lana fima a'taytana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa imanan thabita wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa qalban munawwara wa 'aqlan dhakiyya wa badanan sahiha wa rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahhil umurana min umuri ad-din wad dunya wal akhirah waqdi hawaijana min hawaij ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma sahhil umurana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam.